Dia dikunci ke laptopnya. Kalau kita meneruskan belakang. Oh ya nanti. Ini cara ditutup. Ini advokat penjaga Demokrat sedang ingin ngopi nih. Inilah kita anggota BHPP DPP Partai Demokrat sedang ngopi. Itu kalau ya negara begitu, pemerintah atau DPR akan membuat undang-undang, maka publik itu harus dilibatkan. Dan sejak 4 tahun ini sudah menjadi norma baru ini pasca putusan MK. Jadi ada 3 hal disebut meaningful participation itu telah dipenuhi. Semoga melalui diskusi kita ini ketiga hal itu bisa kita penuhi. Pertama itu masyarakat itu harus didengar. Ada namanya right to be heard. Yang kedua, masyarakat itu pendapat harus dipertimbangkan. Jadi right to be considered. Dan yang ketiga, partai ini menegakkan disiplin organisasi. Kader yang sudah berdarah-darah untuk partai ingin dipromosikan dengan baik sehingga lebih punya peluang untuk terpilih. Termasuk juga kanibalisme antar caleg, masifnya vote buying, ideologi partai makin melemah, pemilih kesulitan untuk kritis dan mengevaluasi partai, serta kepercayaan publik rendah pada partai politik. Nanti kita akan bahas lebih detail soal ini. Yang ketiga, jangan salah pilih model keserentakan pemilu. Karena kenapa? Pemilu yang serentak terlalu berat bebannya, selain meningkatkan suara tidak sah yang sangat tinggi, nanti ada datanya, menyulitkan kerja penyelenggara, juga kemudian menimbulkan partisipasi yang menurun ketika penyelenggaraan pilkada. Nah, slide berikut. Tidak ada akses sama sekali. Jadi saya bilang, bro, apa dinamain silon? Kalau mau tertutup jangan pakai silon lah. Sistem informasi itu prinsipnya adalah terbuka, bisa diakses. Kok ditutup? Bukan kami orang yang pasti buka silon. Tapi kan itu hanya di backdoor communication dengan Pak. Tapi di teman-teman KPU kami dihentikan untuk masuk ke daerah situ. Katanya bahwa ini terdapat perlindungan pribadi, data pribadi yang tidak boleh diakses. Pertanyaannya, kami lembaga negara kan boleh akses. Mau kami dari izin akses ke KPU, kami tidak, bahkan DPD pun kami kasih belakangan. Jadi pantal itu bermasalah. Kenapa? Kami harus ikutin KPU. Jadi pada saat KPU mau melakukan coklit, kami harus nunggu di kantor KPU. Jam berapa dia coklit? Begitu pun kami ikuti. Kenapa? Karena jadwalnya tidak diberikan. Tapi beberapa teman diberikan. Yang komunikasinya baik diberikan. Nah, kemudian akses overload pada waktu bersamaan. Teman-teman yang harus kita lihat silon itu pada saat hari haknya itu baru bermasalah. Soal keserentakan satu hal, apakah yang pasti kami merekomendasikan lebih dari sekarang jaraknya, tidak seperti kemarin. Karena ini sangat berat bagi kita, tapi itu pun kita laksanakan. 545 daerah pilkada serentak, persoalan di MK kan yang naikkan cuma 4%. Terus Bapak Ibu kadang-kadang berkomentar lebih banyak sekarang ketimbang yang dulu. Dulu nggak pernah bareng begini, pertama dulu juga registrasi itu setelah dismiss dulu baru kemudian sidang. Kalau sekarang didaftar semua, jadi kehitung dulu 360 kasus, yang lain kemudian 24, tinggal 5 saja ini. Palopo, kemudian di Papua
Pemedigun, Papua Indo, kemudian ada di Mahakam Hulu dan Pesawaran. Pesawaran ini Demokrat agak ramai. Lampung, siap. Next. Nah, yang lain menurut kami soal tahapan itu adalah soal desain seleksi penyelenggara, terutama yang bukan di tingkat nasional. Kami ini Bapak Ibu percaya nggak hari ini masih punya tim sel untuk menyeleksi calon KPU Provinsi Papua Barat. Pemilunya sudah selesai, seleksinya baru dilakukan. Papua Barat ini baru ada seleksi dan ini gelombang ke-16. Kalau tadi disampaikan ada daerah yang H-1 ganti komisioner, H-14 atau 2 minggu sebelum pemilu ganti komisioner, itu banyak. Lampung, kemudian NTB, Jawa Timur, itu hanya berapa hari menjelang pemungutan suara, masa akhir jabatan komisioner berganti, komisionernya harus berganti.